Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dita Fauzia dengan NIM 2212100070 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau membahas materi fikih, yaitu tentang sholat jamak kosong. Mari kita simak bersama-sama. Ya tadi saya nggak sengaja gitu, tapi namanya ngeliatin Mbak sholat. Ini kan nggak apa-apa. Oh itu tadi saya sholat jamak kosong. Kenapa ya Mbak? Ini sholat jamak kosong itu dari mana Mbak? Sholat jamak kosong itu sholat menggabungkan dua sholat dalam satu waktu dan meringkas dua rakaatnya, seperti sholat asar yang digabungkan dengan sholat zuhur dan diringkas rakaatnya. Dinamakan jamak takdim, seperti yang saya kerjakan tadi. Itu ada salah satu tujuannya nggak buat melaksanakan sholat jamak kosong itu? Untuk syarat atau ketentuannya itu salah satunya itu perjalanan jauh ya. Kebetulan saya sendiri kan perjalanan jauh, dimana nanti takutnya nggak keburu sholat asarnya, jadi saya tarik sholat asar ke sholat zuhur. Itu dinamakan sholat jamak kosong. Dari rumah sampai ke perjalanan jauh itu berapa kilometer atau berapa jam gitu? Jarak tempuhnya itu 80, perkiraan 82 km atau setara dengan 3 jaman. Itu kalau cara pelaksanaan sholat jamak kosong itu bagaimana Mbak? Untuk tata caranya sih sebenarnya tidak jauh beda ya dengan sholat fardu, malahan sama aja, cuma bedanya di niat dan bedanya itu di jumlah rakaatnya. Jadi kalau kita juga tergantung kita mau ambil jamak atau mau ambil kosong. Kalau memang kita mau ambil jamak, berarti kita menggabungkan sholat, misalkan kayak jamak kan terbagi dua ya, jamak takdim sama jamak takhir. Kalau kita mau melaksanain sholat jamak takdim, itu berarti sholat zuhur sama sholat asar digabung, tapi tetap 4 rakaat, kecuali kalau di kosong. Kalau di kosong itu berarti di 2 rakaat, asar 2 rakaat. Nah, kalau untuk jamak kosong yang seperti saya kerjakan tadi, itu saya digabung sama diringkas, digabung sholatnya dan diringkas rakaatnya. Tata cara tadi itu yang beda itu kan dari niatnya ya. Kalau boleh tahu Mbak, niatnya bagaimana sih? Niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardu rakaat ini jamaah lima bilasri kosong lillahi ta'ala. Karena itu saya niat sholat zuhur sama asar. Kalau untuk sholat maghrib dengan isya itu dilakukan saja untuk Mbak. Terima kasih Mbak. Teman, dari video tadi kita telah melihat bahwa sholat jamak dan kosong itu sangatlah penting bagi seseorang yang ingin ataupun sedang dalam perjalanan jauh. Oleh karena itu, mari kita membahas materi fikih tentang sholat jamak dan kosong. Sholat jamak dan kosong. Sholat jamak berasal dari kata jam'u yang berarti mengumpulkan, menggabungkan, ataupun menyatukan. Sedangkan secara istilah, sholat jamak berarti menggabungkan dua sholat dalam satu waktu yang dilaksanakan secara berurutan, seperti sholat zuhur dengan asar maupun maghrib dengan isya. Dan hukum sholat jamak yaitu terdapat dalam Quran Surah
Al-Qiyamah ayat 17, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah, yang artinya sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dan membacanya. Terdapat juga di dalam hadis jama' takdim, dasar hukumnya adalah berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasannya ketika Nabi SAW berada dalam masa perang Tabuk, jika beliau melakukan kegiatan perjalanan setelah maghrib, maka beliau akan memajukan pelaksanaan salat isya. Artinya Nabi SAW melakukan sholat isya bersamaan dengan sholat maghrib. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Daruqutni, Hakim, Baihaqi, dan Ibnu Hibban. Dan dasar hukum sholat jama' takhir yaitu berdasarkan hadis Nabi SAW bersabda, Anas mengatakan, jika Rasulullah SAW melakukan perjalanan sebelum matahari condong ke barat, maka beliau mengakhirkan sholat fardu hingga waktu sholat asar. Setelah itu beliau SAW akan singgah sebentar dan menggabungkan kedua sholat, yaitu sholat zuhur dan sholat asar. Namun jika matahari telah lebih dahulu condong ke barat, maka Nabi SAW akan lebih dahulu melakukan atau melaksanakan sholat zuhur, baru kemudian menunggang untanya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Selanjutnya, sebab bolehnya sholat jama' itu ada 3. Yang pertama itu safar, yang kedua itu hujan, dan yang ketiga itu sakit. Selanjutnya, macam-macam sholat jama'. Sholat jama' terbagi menjadi 2, yaitu sholat jama' takdim maupun sholat jama' takhir. Yang pertama, sholat jama' takdim adalah sholat yang dikumpulkan pada waktu sholat yang lebih dahulu atau sholat yang pertama. Misalnya menjamak ataupun mengumpulkan sholat zuhur dengan sholat asar pada waktu sholat zuhur dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jama'a taqdiman lillahi ta'ala. Nah, syarat jama' takdim yang pertama itu memulai sholat pertama seperti zuhur lalu asar, maghrib lalu isya. Nah, yang kedua, sholat niat jama' pada sholat pertama yaitu jarak antara takbiratul ihram dengan salam pertama, utamanya niat pada takbiratul ihram. Yang ketiga, waktu sholat yang pertama belum habis. Yang keempat, terus menerus antara 2 sholat, jangan terpisah dengan waktu yang minimal cukup untuk 2 rakaat sholat. Yang kelima, sholat pertama dipastikan sah meskipun berupa dugaan kuat. Yang keenam, masih dalam uzur atau safar, hujan maupun sakit hingga selesai takbiratul ihram, sholat yang kedua. Yang ketujuh, mengetahui kebolehan jamak sholat. Macam-macam sholat jama' yang kedua yaitu sholat jama' takhir. Sholat jama' takhir adalah sholat yang dikumpulkan pada 2 waktu sholat yang terakhir atau sholat yang kedua. Misalnya menjama' ataupun mengumpulkan sholat zuhur dengan sholat asar pada waktu sholat asar dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jama'a takhiri lillahi ta'ala. Selanjutnya, syarat jama' takhir ada 2, yaitu yang pertama, niat melakukan jama' takhir pada waktu sholat pertama yang cukup untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, masih dalam uzur, safar, hujan, dan sakit, sehingga selesai sholat yang kedua. Cara pelaksanaan sholat jama' itu sholat jama' pelaksanaannya sama saja dengan sholat fardu. Hanya saja ada sholat yang diringkas.
sholat jamaah pelaksanaannya sama saja dengan pelaksanaan sholat fardu. Hanya saja dalam sholat jamaah itu tidak ada sholat yang diringkas. Jadi mengerjakan sholat zuhur dan asar pada waktu zuhur dimulai dengan zuhur terlebih dahulu 4 rakaat. Setelah salam dilanjutkan dengan sholat asar 4 rakaat. Begitu juga bila sholat zuhur dan asar yang akan dikerjakan pada waktu asar. Maka terlebih dahulu dikerjakan sholat zuhur 4 rakaat dan setelah salam dilanjutkan dengan sholat asar 4 rakaat. Dan selanjutnya pembahasan terakhir yaitu hikmah dari sholat jamaah qashar. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memperhatikan umat Islam. Yang kedua, sholat jamaah qashar adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sebagai hambanya. Yang ketiga, efisiensi waktu dan energi. Yang keempat, kedekatan kita kepada Allah. Yang kelima, fleksibilitas dalam ibadah. Yang keenam, pembelajaran tentang kesederhanaan. Yang terakhir, itu konsisten dalam beribadah. Baiklah teman-teman, itulah pembahasan mengenai sholat jamaah dan qashar. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.